Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang dari Tuhan. Saat malam ini Tuhan kami rindu kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, dan berikanlah kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 35, ayat yang keempat, ayat kelima, dan ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Ayat yang ke-10, segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, John Henry Jowett, seorang tokoh rohaniwan Inggris di era 1900-an, pernah mengatakan, sebuah pelayanan yang tidak mau bayar harga tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan kata lain, pelayanan tanpa pengorbanan tidak akan ada hasilnya. Dan bukan hanya itu saja, pelayanan tanpa bayar harga bukanlah pelayanan. Pelayanan tanpa berkorban bukanlah juga pelayanan. Kita perlu mengikuti dorongan Tuhan dalam hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sekalipun untuk itu kita harus berkorban. Itulah namanya pelayanan. Dalam Keluaran pasal 35 ayat yang kelima ini kita membaca tentang firman Tuhan yang berbicara kepada segenap umat Israel bahwa setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa persembahan khusus bagi Tuhan. Kita baca di sini suatu hal yang mungkin tidak kita sadari seringkali terjadi, yaitu bahwa Tuhan dapat menyentuh hati kita sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dalam bentuk memberikan sesuatu yang kita miliki. Bangsa Israel saat itu sedang disuruh Tuhan untuk membuat kemah suci, dan itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan berbagai sumber daya dan bahan untuk pembangunannya. Itu sebabnya Tuhan menggerakkan seluruh umatnya, bangsa Israel, untuk bersama-sama membangun kemah suci ini agar terwujud sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita perhatikan di sini saudara bahwa hanya orang-orang yang terdorong hatinya saja yang diminta untuk membawa persembahan khusus, dan pemberian persembahan mereka berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang membawa tembaga, ada juga yang membawa kain dan sebagainya. Dan di ayat yang ke-10 kita membaca tentang orang-orang yang ahli yang wajib datang untuk membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Tidak semua orang ahli dalam melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk kemah suci, tapi setiap orang yang sudah ditaruhkan karunia oleh Tuhan wajib datang untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ketidakmauan untuk melakukan kehendak Tuhan atau mempersembahkan sesuatu meski sudah didorong dalam hati akan menghilangkan kesempatan berharga dalam melayani Tuhan dan dalam mengalami berkat-berkat Tuhan. Apa yang menjadi rema buat kita melalui ayat-ayat ini adalah yang pertama, ketika kita mendapatkan dorongan dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka janganlah kita mengabaikannya atau menunda-nunda untuk mengerjakannya. Tapi segeralah lakukan sesuai dengan dorongan dari Tuhan dan dengan hati yang rela. Yang kedua, jangan memaksakan diri kita
bila kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau tidak mampu untuk memberikan apa yang kita ingin berikan bagi Tuhan atau bagi pekerjaan Tuhan. Kita perlu menyadari dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan tidak memaksa untuk kita memberikan sesuatu yang tidak ada pada kita. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-11 di situ tertulis, "Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu." Yang ketiga, pakailah keahlian kita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 14 bagian A di situ dikatakan, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu." Apapun keahlian, keterampilan dan kepandaian kita, pakailah itu untuk melayani Tuhan dan sesama bagi hormat nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 35 ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada pada dirinya. Pelayanan bukanlah hanya monopoli seorang imam atau kaum Lewi, tapi dapat dilakukan oleh semua orang dari bangsa Israel. Dan dalam konteks kita saat ini, pelayanan bukanlah hanya dominasi para pendeta atau kaum teolog, tapi semua orang, sesungguhnya setiap orang dapat melayani Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Karena itu saudara, mari kita layani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, sesuai dengan panggilan Tuhan, mengikuti dorongan Roh Kudus, dan berdasarkan pada apa yang kita miliki, dan sesuai dengan kemampuan serta keahlian kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa setiap kami dapat melayani Engkau. Apa yang Tuhan berikan kepada kami, kepandaian, keterampilan, keahlian, harta, dan kekayaan, apapun yang ada yang Tuhan percayakan, kami dapat pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia dan sukarela, penuh sukacita, untuk memberikan, berkorban, dan mau membayar harga untuk melayani Tuhan. Tuntun kami selalu ya Tuhan, untuk kami hidup melayani-Mu, dan tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Biarlah kuasa perlindungan Tuhan menaungi setiap kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan menjamah memberikan kuasa kesembuhan bagi setiap kami, sehingga kami mengalami pemulihan dan kesehatan yang sempurna. Dan jalan keluar Tuhan sediakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dan curahkan roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.